Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Bersama kita hormati Bapak Fikri Al-Haq dan rekan-rekan JNE semuanya. Pertemuan kita ini mari sama kita awali dengan meluruskan niat kita agar setiap sesuatu nantinya yang kita lakukan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berniat kita untuk senantiasa memperbaiki diri dan memperindah akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada qudwah hasanah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mulai dari interaksi saya dengan tetangga ketika saya ikut jaga malam di Tembung, tempat saya tinggal. Kebetulan teman saya jaga ini koordinator bagian pengaturan pickup yang ada di bandara di perusahaan JNT. Begitu saya tahu dia saya di JNE, komen dia yang pertama, kalau JNE itu kuat agamanya begitu. Nah, kalau JNE itu kuat agamanya, kalau di JNT tidak. Bermula dari dialog ini, saya mencermati, berarti tak salah selama ini saya menilai memang JNE ini bukan hanya sekedar perusahaan untuk memanusiakan manusia, tapi juga lebih daripada itu menjadikan manusia itu abdan syakura, kata Allah dalam Quran, hamba Allah yang dinilai pandai bersyukur. Pada kesempatan ini kita banyak belajar. Saya tadi banyak dapat ilmu dari Pak Fikri tadi. Apalagi tadi dimulai lagi-lagi nasihatnya Pak Fikri. Memang kita ini harus suka dan terima saling nasihat menasihati. Sampai Al-Quran pun mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya kita disuruh saling nasihati, saling mengingatkan, saling tolong menolong. Dan pada kesempatan ini ada satu nilai dasar yang hendak kita luruskan. Apa nilai dasar itu? Di mana kita sadari ada 3 hal yang melekat dalam diri kita, yang semua itu membutuhkan gizi dan makanan masing-masing. Yang pertama jasadiah, tubuh kita. Habis makan nasi, makan risol, nanti makan itu, makan ini, itu dia. Kemudian yang kedua akliyah atau fikriyah, ilmu bermanfaat. Kita kalau jauh daripada ilmu pengetahuan, dekat dengan kebodohan, itu pasti. Oleh karenanya ketika seseorang rajin pun dia beribadah tapi tak ada ilmunya, ibadahnya bisa keliru. Tapi sebaliknya, seorang yang ibadahnya tak rajin tapi ilmunya banyak, ini cerminan ilmunya tak berkah. Stoknya banyak tapi manfaatnya kurang. Yang ketiga, dalam aspek diri kita ini yang melekat adalah ruhiyah, batiniyah. Makanya 3 aspek ini, mulai dari jasadiyah, fikriyah, kemudian yang ketiga adalah ruhiyah. Ini merupakan satu kesatuan
walau kemudian satu kesatuan ini memiliki peranan yang penting dalam diri kita, tapi tetap saja yang menjadi panglima dari ketiga ini adalah ruhiyah, spiritual. Apa artinya tubuh yang sehat dan kuat? Apa artinya ilmu pengetahuan begitu melekat, tapi ruhnya tak ada, kosong. Maka dikatakan dalam doa yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, sekiranya hidupku bertambahnya kebaikan bagiku, maka hidupkanlah aku. Oleh karenanya dari doa ini kita pelajari seutuhnya bahwasanya benarlah adanya seseorang yang jasadnya masih sehat dan bugar, tapi ada kalanya dia sudah dianggap mati, mayit di hadapan Allah. Kenapa? Ruhnya mati. Terjaganya ruhiyah seseorang terlihat daripada aktivitasnya. Makanya berulang kali saya mengatakan, ketika ingin menilai bagaimana kualitas salat kita, maka temukan siapa kita di luar salat. Apakah kita menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang lemah lembut, menjadi pribadi yang tidak sombong, menjadi pribadi yang suka menolong, berempati, simpati kepada orang. Jika nilai-nilai itu mengalir, berarti kita sudah mulai menikmati setiap ibadah yang kita kerjakan. Hal inilah yang dicerminkan oleh Rasulullah ketika dia memiliki kegundah gulanaan dalam dirinya, ingin memutuskan sebuah keputusan. Sebelum mengambil keputusan, salat dia terlebih dahulu. Kalau kita tadi seperti yang disampaikan Pak Fikri, terbalik. Udah banyak pikiran kita mumet, salat pun lupa. Bukan sekadar terlambat, lupa, tak salat lagi. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah itu apa? Itu salat. Dan sebelum saya lupa, saya ingin mengatakan, ketika ingin melihat JNE ini besar seperti yang ada dalam visi misi bayangan kita, disinilah dimulai itu semua. Ketika kita membangun ruhiyah yang kokoh dalam diri kita, yang terjadi apa? Yang terjadi tak perlu dilihat, tak perlu ditegur, tak perlu disuruh, tapi secara spontanitas, secara kesadaran muncul melakukan banyak kebaikan. Kenapa? Ketika dia mulai membuka mata, bangun dari tidurnya, yang dia lihat adalah mana kebaikan yang bisa saya lakukan. Sederhana saja. Kita kalau di masjid ada aqua berserakan, kita ambil kadang, kita ambil kebuang ke tong sampah. Itu pemandangan yang sekarang juga mulai sering kita dapati. Kenapa? Karena seseorang kadang melakukan itu justru sebenarnya tidak ikhlas. Ini hati-hati. Mengapa dia melakukan itu? Ini rumah Allah. Pasti bertambah kebaikan, pasti bertambah pahala. Ayo. Begitu aqua yang berserakan adalah di ruang kerja kita, apalagi secara perusahaan JNE ini kan bukan memang perusahaan yang mengatur konsep bagaimana berdakwah segala macamnya. Dia hanya kemudian memang perusahaan kargo, dan kita di sini juga memiliki kesadaran untuk membangun nilai-nilai spiritual di dalam perusahaan ini. Begitu ada yang berserakan, begitu ada yang ini, begitu ini. Ngapain? Itu kan bukan kerjaan saya. Tapi orang yang kemudian berhasil mengambil banyak nilai dalam ibadahnya, memasukkan dalam kepribadiannya, itu tak menjadi persoalan baginya. Karena setiap dia melakukan kebaikan, yang menjadi perhitungannya adalah apa manfaat bagi dirinya, bukan. Karena dia menyadari setiap kali kebaikan yang dilakukan tidak akan Allah luput kecuali Allah balasi dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kau berbuat baik, ku balas dengan kebaikan. Kau berbuat jahat, ku balas dengan yang sama. Saudaraku, sahabat JNE,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun ketiga hal ini. Tadi waktu kita di Medan yang dua itu relatif dapat kita. Ilmu dapat, tubuh sehat dapat. Kalau kemari kurang-kurang sehat, gym sampai sini. Iya. Tadi saya nengok lokasi dua, bawa anak-anak enak ini. Apalagi tenda saya sendiri saya kan. Tapi nengok jalan tadi, bayangkan jalan tadi, waduh. Mungkin nggak sanggup anak-anak sampai kemari kan gitu. Tertempa, sangat banyak menempa itu. Tapi menempa ruh yang mantap. Disinilah yang Allah inginkan dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fis-silmi kafah. Totalitas dalam Islam itu bukan hanya saat ketika sholat saja, bukan ketika masuk Ramadan saja, bukan ketika bayar zakat, naik haji, umrah, bukan. Tapi justru saat dimanapun kita ditempatkan, saat dimanapun kita berada, ada kebermanfaatan yang dirasakan orang di sekitar kita. Itulah yang dimaksud totalitas. Hadir agama dalam dirinya, hadir nilai-nilai spiritual dalam dirinya, bukan hanya saat ketika dalam skup dan lingkungan serta segmen tertentu saja. Di angkot nampak nilai-nilainya, di mana saja nampak nilai-nilainya. Begitu kan sering itu lihat di YouTube, di video-video pendek. Ada anak muda pakai kaos oblong, pakai celana jeans. Begitu di dalam angkot tiba-tiba ada ibu hamil masuk, dia pun kemudian menawarkan diri untuk tempatnya diduduki dan seterusnya. Justru kadang orang-orang yang casingnya kelihatan gak spiritual, justru spiritual. Nah, ini yang disampaikan Pak Fikri tadi. Kita ini kadang justru sibuk dengan casing kita, seremonial kita. Sama juga dengan pertemuan ini. Makanya saya awali tadi dengan meluruskan niat. Kenapa? Karena bisa jadi kehadiran kita ke sini hanya untuk menghadirkan tanda tangan kita. Kalau hanya sekedar itu sajalah yang kita dapatkan. Tidak ada yang lain. Makanya saya ingin mengkonkretkan bahasa Pak Fikri tadi. Itulah yang disebut oleh Nabi sebagai kalimat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Ya, di sini pimpinan kita Pak Fikri. Tapi kenapa kita tidak kemudian menyiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin masa yang akan datang? Lihat Rasulullah. Ini pas berketepatan dengan Maulid Nabi. Rasulullah itu belum diangkat jadi Rasul. Perangkat nilai dalam dirinya udah full. Kira-kira begitu. Perangkat dalam dirinya itu nilai-nilai, kejujuran, segala macamnya udah ada. Bahkan ketika beliau belum menjadi seorang nabi, ketika ada peristiwa ingin ditempatkan kembali Hajarul Aswad kepada tempatnya, diambil beliau menjadi hakimnya. Ya Muhammad, apa kira-kira solusinya? Dibentangkannya kemudian serbannya, ditaruhnya Hajarul Aswad, masing-masing sudut dari itu diambilnya perwakilan suku-suku yang berseteru. Ia bukan hanya sekadar menyelesaikan persoalan, tapi dia mengajarkan kepada mereka nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau tadi disebut menghadirkan kebermanfaatan BKM ke seluruh lini masyarakat JNE, artinya apa? Artinya menghidupkan Masjid Al-Isra itu penting, tapi menghidupkan Masjid Al-Isra dalam hati kita itu jauh lebih penting. Jadi kalau ada istilahnya Quran berjalan Rasulullah, jadilah kita masjid-masjid berjalan ketika berinteraksi di masyarakat JNE. Apa masjid-masjid berjalan itu? Meneduhkan, menyejukkan. Tapi jangan salah. Kadang dalam melaksanakan ini bisa juga jadi justru narsis. Tahu narsis ya? Istilahnya menyombongkan amalan-amalannya, nggak perlu. Dengan sendirinya kalau kita komitmen, kita serius, cepat atau lambat akan ada kejutan-kejutan. Yakin saja. Contohnya apa? Kita biasakan puasa Senin Kamis. Setiap Senin Kamis puasa, ya kan? Dan kemudian nanti kasih kejutan. Kita tahu nih ada yang puasa, nanti saya siapin, beliin makanan yang dia suka. Masa sih sebulan sekali teman kerja satu orang ngeluarin 20.000, 30.000, nggak mau.
Sedang kata Nabi, kau beri makanan berbuka untuk orang yang puasa, pahalamu sama seperti dia yang mengerjakannya. Nah begitu. Dan ketika itu dilakukan, akhirnya apa? Tumbuh subur. Itulah nilai-nilai itu. Bukan hanya sekedar kita sibuk memperbaiki yang tampak di permukaan saja. Dan inilah yang menjadi perekat antara satu sama lain di antara kita. Dan ini mungkin akan sulit ditemukan di perusahaan-perusahaan lain. Ya sebagaimana saya katakan tadi, bertahannya JNE dengan apa saja persoalannya, insya Allah ketika sandarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsep ma'iyatullah, senantiasa mengikut sertakan Allah dalam segala urusannya, tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena kita mengikut sertakan Allah dalam membangun perusahaan ini. Membangun perusahaan ini tujuannya bukan hanya berkarir di dunia, tapi ini menjadi saksi di hadapan Allah. Kita punya mau di hadapan Allah bahwa kita telah memperlihatkan kita sedang berusaha mencari nafkah untuk diri kita, mencari nafkah untuk anak istri kita, sedikit banyak membantu kedua orang tua kita. Ketika niatannya adalah seperti itu, tidak ada yang lain kecuali pertolongan Allah yang datang kepada kita. Tidak ada kekuatan yang lebih baik, yang lebih kuat daripada kekuatan Allah. Hanya persoalannya seberapa yakin kita dengan kekuatan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat JNE yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini, mari sama kita merenung di tempat yang nikmat ini. Saya bekerja di JNE sekian lama. Apa sih tujuan saya sebenarnya? Saya melakukan ini, tujuan saya apa sih? Ini saya apa sih? Ini saya. Agar kita menemukan kita ini sebenarnya mau ngapain. Dan ketika sudah tahu kita mau mengapain, fokuslah dengan arah tujuan yang jelas yang sudah kita terawang itu. Kenapa? Karena setan tidak akan pernah bergeming untuk menjerumuskan kita dari jalan yang kita ketahui itu adalah kebenaran. Sahabat JNE yang dimuliakan Allah, ini mungkin kulibas, kuliah 15 menit yang bisa saya sajikan. Mari sama kita bertazkiyatun nafs, mensucikan diri. Insya Allah banyak masalah yang kita hadapi akan mudah kita menyelesaikannya bila mana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan kepada Allah kita mendekat, lantas kepada siapa kita mau mengadu? Karena Allah lah yang secara persis tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.